Ini jawabannya di bawah. Saya mulai aja ya. Maichi. Maichi ini berangkat dari ide saya, kesukaan saya, hobi saya dari makan keripik pedas dari mulai kecil. Dan idenya sederhana. Maichi ini gimana caranya kesukaan saya itu menjadi gratis. Seperti itu. Jadi gimana caranya kalau saya makan keripik ini kan buang-buang uang sebenarnya. Beli lagi, kepedesan juga, sakit perut juga gitu. Tapi akhirnya gimana caranya supaya gratis, akhirnya saya menjual seperti itu. Dan kalau dibilang inovasi apa yang saya buat dengan dari sisi marketing, dari sisi produk, ya, sebenarnya saya tidak ada pengalaman sama sekali. Pure, benar-benar asli, saya suka. Berangkat dari situ, berangkat dari suka, berangkat dari cinta, akhirnya saya menjual produk keripik Maichi ini. Dan baru sekarang packaging seperti ini, di package, di branding, udah gitu dapat sertifikasi halal MUI, udah gitu di cash BRT. Jauh sebelum itu saya mulai Maichi Juni 2010. Saya hanya menjual mediumnya lewat Twitter dan hanya lewat akun saya, akun @bopmerdeka dengan follower sekitar 100 orang lah. Nggak seperti sekarang yang tiba-tiba gede-gedean followernya. Dan percaya atau tidak percaya, saya nge-tweet tiap hari, saya update status tiap hari, itu tentang Maichi terus. Sampai orang bosan, sampai teman-teman saya bilang, ngapain sih lu? Jual keripik, kayak nggak ada kerjaan aja, kuliah tinggi-tinggi, tapi jual keripik. Sebenarnya alasannya adalah karena nggak punya duit lagi. Dan apalagi yang saya harus lakukan dengan keripik ini? Ya udah dari kesukaan aja. Lalu fase berikutnya adalah ketika Januari 2011, brand awareness Maichi semakin besar, semakin booming. Banyak plagiat Maichi. Banyak teman-teman yang akhirnya ngaku Maichi yang asli. Inilah Maichi yang asli ini, dan akun-akunnya banyak banget. Tapi saya tidak khawatir dengan itu. Tidak khawatir juga dengan follower-follower yang ada. Ada brand-brand lain, ada kompetitor-kompetitor yang lain. Justru saya malah seneng, karena akhirnya keripik singkong pedas menjadi makanan yang elegan, menjadi makanan yang orang kalau bawa-bawa sekarang itu nggak perlu malu, nggak perlu, aduh lu makan keripik gengsi amat nih. Tapi sekarang jadi di mana-mana. Dan jawaban saya kepada teman-teman yang bilang saya palsu, juga mengklaim bahwa dirinya asli, Maichi yang sebenarnya, saya jawab dengan seni, saya jawab dengan artwork. Disitulah saya waktu April 2011 bikin event launching Maichi palsu di Jogja. Jadi sekalian aja, ketika ada keresahan, ketika ada kegalauan, ketika ada kegundahan, jawabannya adalah seni. Bukan jawabannya sama-sama bilang asli dan sebagainya, karena kembali lagi ke teman-teman konsumen yang sebenarnya memilih keripik mana yang benar, keripik mana yang asli, Maichi mana yang sebenarnya. Dan akhirnya jawabannya kontrasnya ya, kontradiktifnya. Dan kita juga buktikan dengan kita memberikan kampanye lingkungan, kampanye budaya, yaitu 1.1 Live. Dari setiap pembelian satu produk Maichi, teman-teman konsumen menyumbang Rp100 untuk pelestarian lingkungan hidup. Dan yang kedua juga angle yang saya bentuk akhirnya semakin budaya, semakin ke arah Sunda, budaya lokal. Nanti tanggal 7 Desember nanti saya bakal menggelar lewat brand Maichi ini, menggelar wayang golek. Ya, pagelaran wayang golek yang sudah lama ditinggalkan. Di Bandung juga sudah lama sekali wayang golek tidak ada. Dan dalam Asep Sunaria tanggal 7 Desember nanti. Itu jawaban-jawaban saya buat mereka yang bilang, Bob Merdeka ini gak tahu apa-apa soal budaya, gak tahu apa-apa soal keripik, dan ngaku-ngaku doang Maichi yang sebenarnya. Kalau bukti-buktinya bukan waktu yang tepat untuk dibicarakan di sini, tapi yang jelas jawaban saya sebagai pemilik brand Maichi adalah dengan terus kampanye budaya dan kampanye lingkungan. Ya, akhirnya apa yang saya bangun dari Oktober 2010 di Twitter, followernya sudah sekian. Dan mungkin ada teman-teman yang tahu, mungkin ada yang followernya lebih tinggi. Tapi buat saya tidak masalah. Kalau tadi sempat ngobrol di belakang sama teman-teman, sebenarnya bukan sensasinya atau bukan kehebohannya yang membuat Maichi ini menjadi seperti sekarang dan awarenessnya begitu tinggi.
yaitu karena produknya sendiri. Dan itu yang saya jaga benar-benar, cita rasa, rahasia bumbu dan sebagainya saya jaga benar-benar, dan itu pegangan saya. Dan akhirnya Januari 2011 dan aktivasinya di bulan Juni 2011 mulai dengan maici.com. Jadi di situ teman-teman bisa ngasih ide produk dengan lingo yang si emak yang tidak bisa ngomong tidak bisa ngomong kebalikan dari orang Sunda yang selalu bilang Fanta jadi Panta, ya. Pabelit jadi Fabelit, gitu. Jadi saya balik. Dan di situ juga saya ngasih tahu bahwa gak perlu malu jadi orang Sunda, gak perlu malu dengan budaya lokal. Kalau memang nggak bisa ngomong ya kenapa? Dan akhirnya dengan dibalikan seperti itu, orang juga jadi ribet. Mak, males bacanya, feel lagi. Emangnya nggak bisa gitu ngomong P aja? Nah dulu kenapa orang bilang orang Sunda nggak bisa bilang P? Sekarang kami balikan. Dan itu adalah kampanye-kampanye yang saya berikan bahwa banggalah jadi orang Indonesia, banggalah jadi orang Sunda khususnya. Dan terus bergulir sampai hari ini, mudah-mudahan terus menerus, karena saya tidak mau maici ini hanya sekedar tren. Inovasi yang saya lakukan melalui produk ini, melalui campaign, melalui marketing, lewat sosial media, lewat website, everlasting, gak cuma sekedar tren. Nah, cerita tadi di balik Rp50.000 tadi, Radix ya yang dapat ya. Percaya tidak percaya, saya mulai usaha, mulai entrepreneur itu dari usia 19 tahun. Dan gagal total semuanya dalam 7 tahun usaha. Saya usaha bengkel, usaha event organizer, usaha kuliner juga pernah, dan juga pernah usaha baju, ya clothing, ya karena di Bandung marak sekali ya clothing. Dan tidak ada yang berhasil. Semuanya gagal total, bahkan pernah hutang ratusan juta rupiah, hutang puluhan juta rupiah karena bisnis-bisnis yang saya lakukan, usaha yang saya lakukan. Tapi lucunya, ketika saya mulai maici ini, saya berada di titik paling rendah. Saya nggak punya uang sama sekali. Ada uang tinggal Rp100.000 di rekening. Percaya atau tidak percaya? Dan pilihannya adalah waktu itu saya lagi sakit gigi. Rp100.000 ini Rp50.000 untuk ke dokter gigi untuk check up, ya. Karena sebenarnya sakit gigi itu juga karena saya makan keripik terus. Lucunya ya. Dan Rp50.000-nya lagi adalah saya bikin keripik dan diolah, dikemas, dijual. Dan dari Rp50.000 itu maici seperti sekarang. Dan tadi Radix dapat Rp50.000 ya. Saya tunggu 1 atau 2 tahun dari sekarang bicara di panggung ini. Terima kasih. Selamat siang.